Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anisya Lutfi Septanti, SMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas 3A Manajemen. Di sini kami dari kelompok 5 akan melaksanakan presentasi yaitu tentang Customer Driven Value yang mencakup tentang segmenting, targeting, position, dan diferensiasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Vicky Aprilia Hertika dengan nomor NIM 2021-11016. Yang kedua, ada saya sendiri, Putri Alia Aditya dengan nomor NIM 2021-11017. Yang ketiga, ada Yusuf Bahtiar dengan nomor NIM 2021-11020. Yang ketiga, Arik Prastio dengan nomor NIM 2021-11024. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi. Marketing strategi. Dalam konsep pemasaran berakhir menjadi 2 poin, yaitu yang pertama, customer mana yang akan dilayani, yang kedua, bagaimana cara kita melayani customer. Tujuannya adalah untuk membuat nilai lebih terhadap pelanggan daripada yang dilakukan oleh pesaing. Terdapat gambar value for target customers. Gambar tersebut menunjukkan 4 langkah utama dalam merancang pemasaran berbasis nilai pelanggan strategi. Dalam 2 langkah pertama, perusahaan memilih pelanggan yang akan dilayani, yaitu segmentation dan targeting. Dalam 2 langkah yang terakhir, perusahaan memutuskan proporsi nilai, yaitu diferensiasi dan positioning. Market segmentation atau segmentasi pasar. Pasar segmentasi membagi pasar menjadi kelompok pembelian yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang dibutuhkan, strategi pasar terpisah atau campuran. Melalui pasar segmentasi ini, perusahaan membagi pasar besar menjadi beragam, yaitu segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara efisien dan efektif dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada bagian ini, topik pasar segmentasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, segmentasi pasar konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar bisnis. Yang ketiga, segmentasi pasar internasional. Yang keempat, persyaratan untuk segmentasi yang efektif. Yang pertama, segmentasi pasar konsumen. Bagi seorang pemasar, dapat mencoba variabel segmentasi yang berbeda dalam kombinasi menemukan cara terbaik dalam melihat struktur pasar. Berikut ini adalah tabel variabel yang menguraikan segmentasi pasar konsumen. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat variabel geografis, demografis, psikografis, dan perilaku utama. Market segmentasi atau segmentasi tadi dibagi menjadi 4 segmen. Yang pertama, segmentasi geografi. Segmentasi geografi menuntut wilayah untuk membagi pasar menjadi wilayah geografis yang berbeda, seperti negara, kabupaten, kota, atau bahkan lingkungan. Sebagai contohnya, banyak pemilik toko besar yang sekarang membuka toko dengan skala kecil yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih kecil. Lonjakan teknologi telah mengakibatkan lonjakan dalam pemasaran hiperlokal atau penargetan berbasis lokal untuk konsumen di komunitas atau lingkungan lokal menggunakan media digital dan sosial. Yang kedua, segmentasi demografi. Segmentasi demografi membagi pasar menjadi segmen berdasarkan usia, siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, dan generasi. Jenis kelamin sudah lama digunakan dalam pemasaran pakaian, kosmetik, perlengkapan mandi, mainan, dan majalah. Misalnya, industri perawatan pribadi pria telah meledak dan bahkan merek kosmetik yang sebelumnya melayani wanita, kini beralih memasarkan lini produk pria. Telah penghasilan pemasaran produk jasa sudah
Lama menggunakan segmentasi pendapatan banyak perusahaan menargetkan konsumen kaya dengan barang mewah dan layanan keamanan. Misalnya kredit. Perusahaan kartu menargetkan pelanggan kaya dengan kartu premium yang menawarkan kemewahan dan banyak lagi tunjangan tetapi dengan biaya tahunan yang besar. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis membagi pasar menjadi segmen yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau karakteristik kepribadian. Pemasar menggunakan variabel kepribadian untuk mensegmentasi pasar. Misalnya jaringan hotel butik mewah yang menawarkan layanan pribadi dengan tingkat tinggi. Menargetkan segmen persona, menciptakan penawaran, pesan, dan rencana media yang dipersonalisasikan untuk setiap segmen, yang disesuaikan dengan tahap perencanaan dan penginapan hotel. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku membagi pembeli menjadi segmen berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar percaya bahwa variabel perilaku adalah titik awal untuk membangun segmen pasar. Segmentasi pasar acara dapat membantu perusahaan membangun pengguna produk, segmentasi, manfaat membutuhkan penemuan manfaat utama yang dicari orang dalam kelas produk. Jenis orang yang mencari keuntungan masing-masing dan yang utama mereka siap memberikan manfaat. Segmenting business market atau segmen pasar bisnis. Pasar konsumen dan pasar bisnis mensegmentasikan berdasarkan manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat penggunaan, dan status loyalitas. Namun, pasar pebisnis juga menggunakan beberapa variabel tambahan seperti karakteristik operasi pelanggan, pendekatan pembeli, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Misalnya, Starbucks telah mengembangkan program pemasaran di berbagai segmen komersial seperti di universitas, pemerintah, dan militer, dan kantor kopi. Banyak perusahaan menetapkan sistem terpisah untuk menangani pelanggan multilokasi. Misalnya, Steelcase menggunakan manajer akun sosial, akun nasional untuk membantu jaringan akun nasional dan manajer akun global yang menangani akun di seluruh nasional dan internasional. Segmenting international market atau segmentasi pasar internasional. Pasar internasional menggunakan segmentasi satu variabel atau kombinasi. Mereka mengelompokkannya berdasarkan lokasi geografis, karena dapat diasumsikan bahwa negara yang berdekatan memiliki sifat dan perilaku yang sama. Pasar dunia juga dapat disegmentasi berdasarkan faktor ekonomi, yaitu tingkat pendapatan penduduk atau tingkat pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, pasar dunia dapat disegmentasi berdasarkan faktor politik dan hukum seperti jenis dan stabilitas pemerintah, penerimaan terhadap perusahaan asing, peraturan moneter, dan jumlah birokrasi. Faktor budaya dapat digunakan sebagai segmentasi pasar dunia menurut agama, nilai, dan sikap adat istiadat, pola perilaku, berkat teknologi yang sedang maju seperti adanya media sosial, ponsel, TV, satelit, pemasar dapat menentukan dan menjangkau segmen konsumen yang berpikiran sama di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Yusuf Bahtiar. Silahkan. Requirement for effective segmentation atau persyaratan untuk segmentasi yang efektif, yaitu agar segmentasi pasar efektif dan bermanfaat harus ada persyaratan yang efektif, yaitu terukur, ukur, daya beli, dan profil segmen dapat diukur. Dapat diakses, segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Substansial, segmen pasar cukup besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Sebuah segmen harus menjadi sebuah kelompok homogen terbesar yang layak dikejar dengan disesuaikan program pemasaran untuk membayar. Misalnya, produsen mobil mengembangkan mobil terutama untuk orang yang tingginya melebihi 160 cm.
dan dapat dibedakan. Segmen secara konseptual dapat dibedakan dan merespon secara berbeda untuk elemen dan program perubahan pemasaran yang berbeda. Jika pria dan wanita merespon dengan cara yang sama terhadap upaya pemasaran minuman ringan, mereka bukan merupakan segmen yang terpisah dan dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dan dirancang untuk menarik dan melayani segmen, misalnya meskipun satu maskapai penerbangan kecil mengidentifikasi 7 segmen pasar. Staf terlalu kecil untuk mengembangkan program pemasaran terpisah untuk setiap segmen. Dan selanjutnya, market targeting atau penarget pasar. Perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan dan banyaknya segmen yang agar dapat dilayani dengan baik. Dan mengevaluasi segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat 3 faktor, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik struktural segmen, dan tujuan serta sumber daya perusahaan. Jika suatu segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan yang tepat dan secara struktural menarik, perusahaan harus mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri. Dan selanjutnya memilih sasaran pasar target. Setelah mengevaluasi perusahaan memutuskan segmen mana yang akan ditargetkan, pasar sasaran terdiri dari sekumpulan pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang diputuskan untuk dilayani oleh perusahaan. Dan selanjutnya, marketing targeting atau penargetan pasar. Pemasaran tidak terdiferensiasi. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan mungkin memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menargetkan seluruh pasar dengan satu tawaran. Dan pemasaran diferensiasi. Dengan strategi ini, perusahaan menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah untuk masing-masing segmen. Pemasaran terkonsentrasi. Saat menggunakan strategi ini, perusahaan mengejar paksa yang lebih besar dari satu atau beberapa segmen yang lebih kecil. Perusahaan mencapai posisi pasar yang kuat karena pengetahuan yang lebih besar tentang kebutuhan konsumen yang dilayaninya dan reputasi khusus yang diperolehnya. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Arik Prastio. Silahkan. Selanjutnya, yaitu market targeting atau penargetan pasar, yaitu satu mikro marketing adalah praktik untuk menyesuaikan produk dan program pemasaran agar sesuai dengan selera individu dan segmen pelanggan lokal. Mikro marketing mencakup pemasaran lokal dan pemasaran individu. Pemasaran lokal melibatkan penyesuaian merek dan promosi dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Pemasaran individu menyesuaikan produk dan pemasarannya dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan individu. Selanjutnya, memilih strategi penargetan. Strategi terbaik tergantung pada tingkat variabilitas produk. Faktor lainnya adalah variabilitas pasar. Ketika pesaing menggunakan pemasaran yang terdiferensiasi, maka pemasaran yang tidak terdiferensiasi bisa menjadi bunuh diri, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, target pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Penarget cerdas membantu perusahaan menjadi lebih efisiensi dan efektif. Penargetan juga bermanfaat melayani kelompok konsumen dengan penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, differentiation dan positioning, yaitu suatu perusahaan harus memutuskan proporsi nilai
Apalagi hal ini menciptakan nilai yang berbeda untuk segmen yang ditargetkan dan apapun posisi yang ingin didudukinya di segmen tersebut. Misalnya, pada posisi produk adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen pada atribut-atribut penting dan tempat yang ditempati oleh produk tersebut harus berada di benak konsumen daripada dengan produk pesaing. Mereka juga merencanakan posisi yang akan memberikan produk mereka dengan keuntungan yang besar di pasar sasaran yang dipilih. Mereka juga merancang bauran pemasaran untuk menciptakan posisi yang telah direncanakan seperti berikut ini, yaitu 1. Peta promosisian. Dalam merencanakan strategi, diferensiasi, dan promosisian mereka, pemasar sering menyiapkan peta promosisian perseptual yang menunjukkan persepsi konsumen terhadap merek mereka versus persepsi konsumen. Selanjutnya memiliki strategi diferensiasi dan positioning. Beberapa perusahaan merasa mudah untuk memiliki strategi diferensiasi dan positioning. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang terkenal dengan kualitas di segmen tertentu agar mengejar posisi ini di segmen baru jika ada cukup banyak pembeli yang mencari kualitas. Tetapi dalam banyak kasus, 2 atau lebih perusahaan akan mengejar posisi yang sama. Kemudian masing-masing harus menemukan cara lain untuk memisahkan diri. Setiap perusahaan harus membedakan penawarannya dengan membangun kumpulan manfaat unik yang menarik bagi kelompok substansial dalam segmen tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi kemungkinan perbedaan nilai dan keuangan kompetitif. Untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan, pemasar harus memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan lebih banyak nilai pelanggan lebih daripada yang dilakukan pesaing. Sejauh bahwa perusahaan dapat membedakan dan memposisikan dirinya sebagai penyedia nilai pelanggan yang unggul, itu memperoleh keunggulan kompetitif. Tetapi posisi yang solid tidak dapat dibangun di atas janji-janji kosong. Jika semua perusahaan memposisikan produk sebagai penawaran, kualitas, dan layanan terbaik, itu harus benar-benar membedakan produk sehingga memberikan kualitas dan layanan yang dijanjikan. Perusahaan harus melakukan lebih dari cukup meneriakan posisi mereka dengan slogan dan tagline. Mereka harus terlebih dahulu menghayati slogan, yaitu selanjutnya memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Sebuah perusahaan cukup beruntung untuk menemukan beberapa diferensiasi potensial yang memberikan keunggulan kompetitif. Banyak pemasar berpikir bahwa perusahaan harus segera agresif mempromosikan hanya satu menguntungkan pasar sasaran. Saat ini, di saat pasar massal terpecah menjadi banyak segmen kecil, perusahaan dan merek mencoba memperluas strategi promosisian mereka untuk menarik lebih banyak segmen. Tidak semua membedakan merek bermakna atau bermanfaat. Dan semua perbedaan berpotensi menimbulkan biaya perusahaan serta keuntungan pelanggan. Perbedaan layak untuk ditetapkan sejauh itu memenuhi kriteria berikut. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Vicky Aprilia. Silahkan. Selanjutnya, perbedaan layak untuk ditetapkan sejauh untuk memenuhi kriteria itu yang pertama, penting. Perbedaannya memberikan manfaat yang sangat berharga bagi pembeli sasaran. Yang kedua, berbeda pesaing tidak menawarkan perbedaan atau perusahaan dapat menawarkan dalam bentuk acara yang lebih khas. Yang ketiga, unggul. Perbedaannya lebih unggul daripada cara lain agar pelanggan dapat memperoleh manfaat yang sama. Yang keempat, dapat dikomunikasikan. Perbedaannya dapat dikomunikasikan dan terlihat oleh pembeli. Yang kelima, mendahulukan. Pesaing tidak dapat dengan mudah meniru perbedaannya. Yang keenam, terjangkau. Pembeli mampu membayar selisihnya. Yang terakhir, menguntungkan. Perusahaan dapat memperkenalkan perbedaan secara menguntungkan. Selanjutnya, memilih strategi pemosisian keseluruhan.
Pemosisian lebih untuk melibatkan penyediaan produk atau layanan dan membebankan harga yang lebih tinggi untuk menutupi harga yang lebih tinggi. Penawaran pasar yang lebih untuk tidak hanya menawarkan kualitas yang lebih tinggi, tetapi juga memberikan prestasi kepada pembeli. Ini melambangkan status dan gaya hidup yang lebih tinggi. Hotel Four Seasons, jam tangan, Patek Philippe, kopi Starbucks, lotion tas tangan, Fusion, mobil Mercedes, peralatan Subaru, masing-masing mengklaim kualitas unggul, keahlian, daya tahan, performa atau gaya, dan karenanya membebankan harga yang lebih tinggi, misalnya dengan mengembangkan pernyataan pemosisian. Positioning perusahaan dan merek harus diringkas dalam pernyataan positioning. Menempatkan merek dalam kategori tertentu menunjukkan kesamaan yang mungkin dimiliki bersama produk lain dalam kategori tersebut. Tetapi keunggulan merek dibuat berdasarkan poin perbedaannya. Misalnya layanan pos mengirim paket seperti UPS dan FedEx. Tetapi membedakan surat prioritas dari pesaing dengan nyaman, harga rendah, tarif tetap, kotak pengiriman, dan amplop. Jika cocok, akan dikirim janji. USPS. Selanjutnya, mengkomunikasikan dan menyampaikan posisi yang dipilih. Untuk membangun posisi pada kualitas dan layanan yang lebih baik, pertama-tama harus memberikan posisi itu, merancang bauran pemasaran produk, harga, tempat, dan promosi melibatkan penyusunan detail taktis dari strategi pemosisian. Dengan demikian, perusahaan yang merebut posisi lebih banyak tahu untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, menetapkan harga tinggi, mendistribusikan melalui dealer berkualitas tinggi, dan beriklan di media berkualitas tinggi. Itu harus memperkerjakan dan melatih lebih banyak orang layanan, menemukan pengecer yang memiliki reputasi baik untuk layanan, dan mengembangkan penjualan dan konten iklan yang mendukung penawaran unggulnya. Setelah perusahaan telah membangun posisi yang diinginkan, harus berhati-hati untuk mempertahankan posisi melalui kinerja yang konsisten dan komunikasi. Itu harus memantau dan menyesuaikan posisi dari waktu ke waktu agar sesuai perubahan kebutuhan konsumen dan strategi pesaing. Namun, perusahaan harus menghindari perubahan mendadak yang dapat membingungkan konsumen. Sebaliknya, posisi yang seharusnya berkembang secara bertahap karena beradaptasi dengan lingkungan pemasaran yang selalu berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.